yang aku sering lakukan di awal tuh dulu adalah masuk ke semuanya dulu. Iya. Misalnya di Tokopedia ada, dulu di Bukalapak ada, di Kaskus bahkan dulu tak masukin, Mm-mm. di Kus-kus. OLX, di semuanya tak masukin. Tapi kan lama-lama kelihatan ya, wah Iya. ternyata ada traffic di sini, ada yang nanya di sini. Oh, jadi kita bisa fokus di mana Ya, dulu nih. betul. Tapi perlu banget iklan. Mm-mm. Hanya dalam beriklannya itu harus tepat. Ada istilah kan, aduh saya ngiklan sampai sekian banyak tapi ternyata boncos, nggak ada orderan atau ordernya satu. Ya Mm-mm. mungkin cara beriklannya yang salah. Mm-mm. Mendingan kita pusing untuk produksi daripada kita pusing buat nggak ada yang beli gitu kan. Ya, betul. Itu kan perkara yang pertama ya, kalau kita punya produk, kalau nggak ada yang beli tuh ya stres di awal gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya, aduh gimana nih, yang pesan banyak banget, aduh ngelayaninnya gimana nih, yang order banyak banget, aduh gimana. Nah, itu Sampai nangis-nangis sampai kan gitu ya. bikinnya gimana nih, oh modalnya gimana, itu nggak apa-apa. Berarti kan emang jalan bisnisnya. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Aduh, mak dingin banget mak pakai jaket mak. Di kutub emangnya. Iyalah. Aduh. Setiap kali syuting tuh yang nggak bisa nahan cuman dingin tau gak? Bagus dong di tempat Mm-mm. Maupit AC-nya lagi jebret. Untung musim hujan juga ya. Ya, masalahnya bukan masalah hujan ya. Mm-mm. Produksi lagi banyak ya, Mas. Aduh. Alhamdulillah, tabarakallah. Produksinya itu panas-panasan Ikan karena ngeringin. dikeringin, kan kita keringkan dan Terus AC alhamdulillah, mati. iya. Jadinya sauna banget Jadinya dong. sauna, ya sauna gratis lah Flora ya. dan sauna. Itu fauna, Mas. Tapi alhamdulillah ya, Mas, di awal tahun itu yang lain timku tuh harusnya liburan tapi ternyata produksi sampai lembur, Sabtu Minggu pun masuk karena berkat kita beriklan. Iklannya kapan tahu, dealingnya sekarang. Tapi bener loh, ini tadi kan Mak Upit tuh datang-datang buka laptop, terus langsung balikin laptop. Mas, aku dapat PO gitu. PO-nya nilainya ngeri banget. Bukan? Alhamdulillah. Kan Makanya itu dari mana? dari Allah Dari Subhanahu wa Allah ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan rezeki. Betul. Tapi kita sebagai manusia, Berusaha. sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur juga harus memberitahu, bukan tempe. Ya, Memberitahu, menyiarkan. saya punya produk ini gitu kan. Iya, jangan Maupit bisnisnya apa sih? Ada deh. Bener loh, bener. Maksudnya tadi kaget ya. Maksudnya tadi PO berapa Mak, per minggu? Enggak, jangan disebut. Enggak boleh sebut. Ini boleh nyebut. Enggak boleh. Enggak, aku mau pamer aja Mak. Enggak boleh. Enggak. Pokoknya aku pengen nyebut aja. Enggak mau. Pokoknya nilainya fantastis, bombastis, dar-der-dor. Sampai mau Upit bingung maksudnya modalnya gimana ya kan. Tapi Maksudnya, alhamdulillah tapi gini kan, mendingan kita pusing untuk produksi daripada kita pusing buat nggak ada yang beli gitu kan. Iya, betul. Itu kan perkara yang pertama ya, kalau kita punya produk, kalau nggak ada yang beli tuh ya stres di awal gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya, aduh gimana nih, yang pesan banyak banget, aduh ngelayaninnya gimana nih, yang order banyak banget, aduh gimana. Nah, itu, sampai nangis-nangis sampai kan, gitu ya. bikinnya gimana nih, oh modalnya gimana, itu nggak apa-apa. Berarti kan emang jalan bisnisnya. Iya, betul. Karena aku pernah di level itu, ketika nggak ada yang beli, stres, Pusing gitu kan. Tapi beda pusingnya ketika, aduh order banyak banget lagi nih, gitu kan. Iya. Ordernya banyak banget tapi modalnya nggak ada nih, gimana nih. Terus wah banyak bala bantuan ya terus sebetulnya. orangnya mampu nggak ini produksi, timelinenya cocok nggak sama purchase ordernya segala macam. Nah segala macam kerepotan itu kan bisa kita selesaikan ya Mak ya, ketika order sudah datang. Maksudnya ketika modal, aduh gimana nih ya, ada orang lah, ada teman-teman yang bisa kita pinjami dengan berbagai macam metode ya. Iya. Aku aja baru tahu loh yang ternyata PO itu bisa
dijadikan sebagai Agunan. agunan. Mm-mm. Kalau ternyata memang PO itu Valid asli lah. valid gitu Heeh. ya. Karena misalnya ada kondisi-kondisi PO itu dari TOP-nya Biasanya gitu, misalnya. karena bisa jadi jaminan kan. Ini Mm-mm. nanti entah yang handle pihak sananya atau pihak kita segala Ya, macam. Cuman ini kita dalam episode kali ini kita akan membahas pentingnya beriklan sebenarnya itu. ya. Seberapa penting sih Mm-mm. iklan? Ada kanal apa aja sih iklan sebenarnya? Ya, Karena kan kalau kita ngomong dari awal kan kita ngomongin digital marketing misalnya. mm-mm. Kita ngomongin iklan di sosial media udah sering. Ya, Terus kemudian iklan di e-commerce juga sering. mm-mm. Terus iklan yang konvensional pun aku sih masih sering konvensional, Mak. Pasang status, Eh, broadcast. bukan, itu kan nggak konvensional. Maksudnya bagi-bagi brosur. Oh masih Masih. Jadi Masih kadang-kadang ya. kayak lagi di ATM ketemu ibu-ibu, aku tawarin, Bu, pakai beras apa? suka Kayak mangkal di gitu-gitu. mana? Iya, dimanapun saya berada selalu ada. Di Jumat, Ini di tas saya. di hari Jumat lo keliling itu ya Mas, masjid-masjid taruhin di mobil itu ya, Iya bisa, di handle bisa pintu jadi. Atau di pasar, di pasar ya. ketemu orang. Nah itu kan maksudnya Tapi iklan, iklan itu ada strateginya Mas. betul, betul. Jangan jadi Jangan. dalam beriklan itu ada aturan mainnya Nah ini yang mau kita bahas nih. ya. Kita breakdown satu persatu. Oke, Jadi, tujuannya mm-mm. beriklan dulu kita harus tahu mau Iya. ngapain. Karena beriklan ada untuk awareness, Mm-mm. ya biar orang tahu bisnis kita itu apa, bahwa keberadaan kita, lebih tepatnya keberadaan kita, produk kita itu seperti apa. Itu Karena gini, misalnya Maupit punya produk buah kering, mm-mm, jeruk kering lah misalnya, yang dipakai untuk biasanya untuk kopi lah. ya Let's say untuk infus coffee water, coffee infuse shop, infuse water, mixology, coffee, mocktail. segala macam. Itu kan kebutuhan. Mohon maaf saya jadi pengen beriklan dulu. Ini iklan sekalian. Jadi atau saya punya beras organik yang Iya. enak gitu ya. Gak mau kalah Gak mau dia. kalah. Ada pandan wangi, ada beras merah, ada beras coklat, ada beras hitam gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang tahu, ada yang beli nggak kira-kira? Gitu Ya kan. betul, makanya itu perlunya kita beriklan. Iklan kan sebenarnya hanya menyiarkan bahwa ini loh, kita punya produk yang bagus, yang orang kalau tahu kemungkinan bisa beli gitu kan, sebenarnya Iya. gitu ya. Karena nggak semua orang yang kena iklan kita pasti beli. Tapi misalnya kalau dalam funnel marketing funnel ya, Iya. ya kan Corong pemasaran. corong pemasaran digital gitu. Orang yang kita paling pertama tuh kan yang paling luas ya. Misalnya Orang tahu dulu orang sama tahu dulu produk intinya kita, gitu ya, bisnis produk. kita. Orang tahu, yang tahu ada produknya Maupit Herbor atau produk Orais berasku ada 1 juta orang. Kemungkinan beli 100.000 mungkin nggak? Ya mungkin. Mungkin. Tapi minim 100 orang ada nggak? Ya ada. Tapi kalau yang tahu produk itu cuma 100 orang, ya kan nggak Ya, mungkin yang beli 200. Kan 10 ya bisa, 1 ya mungkin. Ya persentasenya rata-rata antara 2 sampai 10%. Kalaupun Maupit beriklan di marketplace, itu rata-rata persentasenya di sekitar 3 sampai 5 sekian, belum pernah sampai 6%. Ya, Itu untuk konversinya ya. konversi betul. Dari kita beriklan. Tapi perlu banget iklan. Hanya dalam beriklannya itu harus tepat. Ada istilah kan, aduh saya ngiklan sampai sekian banyak tapi ternyata boncos, nggak ada orderan atau ordernya 1. Ya mungkin cara beriklannya yang salah. Tempat beriklannya juga yang salah. Makanya sebelum beriklan, sebelum kita keluarin budget untuk kita beriklan, ya kita harus riset dulu. Tujuannya mau apa, siapa, di mana, itu harus terjawab. 5W1H-nya tuh udah harus Apa kejawab tuh? deh. Misalnya produknya adalah jilbab gitu. Iya. Udah nggak beras sama buah kering lagi nih, biar adil ya. Biar adil. Keluar sekalian. Keluar. Misalnya jilbab. Oke. Saya adalah pemain jilbab baru. Oke. Nah, jilbab itu kan ada kategorinya. Ya, Nah, fashion. jilbabnya masuk ke kelas yang mana? Premium kah? Nah, Di menengah kah? Atau kelas yang di bawah nih, misalnya Oke. yang di bawah 50.000 let's say yang gitu. menengah. Atau yang di bawah 50.000 deh misalnya. Di bawah 50.000, mereka itu rata-rata belinya di mana? Tren orang-orang nih.
Kan sekarang udah banyak ya online. Kita Mm-mm. bisa lihat di marketplace itu, oh yang penjualannya yang harga segitu itu di marketplace mana. Oke. Nah, jadi kan ketahuan tuh, oh ternyata di yang orange Ternyata ini rame misalnya banget loh misalnya gitu. di Shopee atau di TikTok misalnya Mm-mm. gitu. Berarti udah mengerucut tuh. Nah, udah Tadi mulai kan mengerucut banyak tuh, tuh. ada Tokopedia, ada Facebook, ada Instagram, semua Ya, kan ada WhatsApp bisnis misalnya. Kita kerucutkan, udah tahu nih tadi targetnya di harga segitu, ya. target marketnya gitu, dan kita lihat kompetisinya ada di mana aja. Mm-mm. Berarti kita pilih nih, Oke, di misalnya Shopee nih. Shopee atau TikTok misalnya. Ya, mau di Instagram pun boleh gitu Boleh, kan, oke. beriklannya satu konten Di boost. disebar di mana-mana Mm-mm. gitu kan. Nah, misalnya kita udah mau fokusin di Shopee. Nah, sampai di situ aja masih belum selesai. Kita harus Oke, riset kata kunci. Mereka itu oke. pakai seperti apa? Ada gambarnya atau video yang memang relevan dengan Nah, produknya. risetnya gimana, Mak? Nah, Singkat aja, Mak. singkat, kalau untuk kata kunci, teman-teman bisa analisa dari tokonya yang Kompetitor. kompetitor yang memang penjualannya banyak, kan bisa kelihatan tuh terjual berapa ribu gitu. Oh, berarti kita misalnya nyari jilbab Ya, dengan range harga sekian. kan di Nanti situ ada amat, kata kuncinya tuh di iya atas ya. di mesin pencarian. Mm-mm. Nah, tulis di situ misalnya jilbab, Murah, akan muncul tuh di bawahnya yang namanya informasi yang banyak orang cari, misalnya mm-mm. jilbab murah. Jilbab Jilbab polos. instan, jilbab Iya, polos. Nah, kata kunci kita tuh yang lebih sesuai dengan produk kita, oke, ambillah di situ. Nah, oke. itu untuk kata kuncinya. Terus kita mau beriklannya seperti apa? Mm-mm. Mau beriklan di Shopee-nya misalnya. Mm-mm. Ya, mau iklan di Shopee-nya. Itu kan ada fitur-fiturnya, mau iklan toko atau iklan produk Oke, buat ngebusnya. Terus oke. mau per klik kah atau mau kayak ya udah nyebar aja. Nah, itu Iya. tujuannya. Jadi jangan lupa setelah beriklan kita evaluasi. Jadi coba satu-satu boleh ya. Boleh. Kan ada yang dipromot itu iklan atau diiklankan adalah tokonya. Mm-mm. Jadi seluruh produk akan kelihatan. Iya, Tapi kalau kita iklan di produknya, ya tentu saja hanya produknya yang nongol ketika iya, kata kunci yang tepat. Begitu pula dengan yang lain-lain. Nah, itu kan bisa kita split ya. iya betul. Misalnya kita punya budget 100.000 di sini, 100.000 di yang metode 2. Jadi kita nggak satu budget itu kita habiskan di satu metode iklan gitu Iya. kan. Kalau yang mau Upit waktu itu Mm-mm, lakuin ya buat hairbor, mm-mm. itu pertama yang lakuin itu adalah di produk dulu Oke. sebelum ke toko. Karena kalau begitu ngiklanin toko, orang kan lebih ke kayak oh ya ada toko hairbor apa sih? Mm-mm. Nah, mereka Baru klik klik. Ada ngeliat oh proses ada lagi ya. produk-produknya apa-apa. Tapi begitu iklan ke produk itu kan lebih langsung ke niche-nya Produknya, ya, langsung oh betul. orang butuh si dried lemon. Begitu dia klik ke dried lemon, dia akan melihat produk-produk yang lain. Oh ternyata Maupit ada produk yang lain juga, ada orange, ada nanas, ada macam-macam. Nah itu yang lain akan ke bawah. Dan Oke. setelah itu udah lumayan, bintangnya atau ratingnya udah lumayan, nah baru tokonya yang kita boost. Oke. Tapi kalau secara persentase lebih banyak mengiklankan produk sih. Oke. Jadi ini sebenarnya ada riset pendahuluan ya. Jadi Iya, teman-teman harus bisa memahami juga kira-kira marketnya di produk teman-teman tuh ada di mana. Misalnya ya yang paling kalau yang aku sering lakukan di awal tuh dulu adalah masuk ke semuanya dulu. iya, Misalnya di Tokopedia ada, dulu di Bukalapak ada, di Kaskus bahkan dulu tak masukin, mm-mm. di Kus-kus. OLX, di semuanya tak masukin. Tapi kan lama-lama kan kelihatan ya, oh Iya, ternyata ada traffic di sini, ada yang nanya di sini. Oh, jadi kita bisa fokus di mana iya, dulu nih. betul. Karena nggak semua produk itu ada di semua platform. Katakanlah jualan beras di Facebook nggak laku misalnya. Tapi ternyata di e-commerce, Tokopedia, di Shopee rame gitu. Dan WA aja kan sekarang juga bisa Betul. beriklan. Aku cukup lumayan dapat Mm-mm. impact luar biasa Mm-mm. pada saat iklan di WhatsApp. Mm-mm. Yang pasti teman-teman harus WhatsApp bisnis ya. Iya. Dan itu lumayan banget. Itu khususnya buat ngeboost produk frozen foodnya aku. Frozen foodnya aku yang pangsit itu Mm-mm. kalau aku iklan pakainya radius. Itu Mm-mm. sangat bantu. Jadi hanya orang-orang yang ada di radius itu Sekitar yang itu ya, dapat iklan. iklan. Karena disebar juga ya, entah di Ya, website, di Facebook, di Instagram. di Facebook dan Instagram Ha-an. mereka nyebarnya. Mm-mm. Dan itu lumayan. Jadi budget marketing emak lebih banyak untuk
alokasinya ke iklan sih. Walaupun, nah ini suka jadi banyak pertanyaan dari teman-teman UMKM itu pada saat berapa persen sih kita mengalokasikan biaya Nah, marketing, gimana cara mensiasatinya gitu. mm-mm, Kemarin sore emak baca ada brand besar mm-mm, Nestle. Iya, Ya, itu kan brand besar ya. iya. Mereka aja concern di 2025 itu mereka meningkatkan budget marketingnya sampai di 9%. Kalau nggak salah ya, kalau Mm-mm. nggak salah baca. Itu di 9% 9% tuh dari apa, Mak? dari Total omsetnya income, dia deh omset. kayaknya. Mm. Kata omset nggak tahu ini ya. Kalau Maupit pakainya berdasarkan omset. Jadi dari Oke, omset itu 5-10% oke. budget marketing yang dialokasikan itu untuk Kembali untuk biaya beriklan. marketing. Oke. Nah, masalah marketing ini nanti distribusinya kemana, itu ya kan tinggal di lapangan seperti apa. Tapi Mm-mm. porsinya itu lebih banyak untuk iklan berbayar. Iya, iya. Termasuk misalnya kita mau pameran yang bukan bazar gitu ya, tagging penjualan, Iya. itu kan salah satu bagian dari promosi kan, bagian dari Karena marketing. promosi juga, misalnya teman-teman punya budget juga untuk posting di apa namanya, selebgram, Ya, di sini endorsement. juga boleh. Di sini juga boleh gitu. Ini kan kayak mejanya selalu kosong nih, nggak ada produk. Masa kita bahas produk UMKM nggak ada yang pasang produk di sini sih? Ada sebetulnya dari kemarin, Oh, ada yang kitanya mau aja ya? masih jual Ya udah kita mahal. jual mahal ya. Jual Satu murah. kita jual murah buat teman-teman UMKM, daripada kita ngomong nggak ada makanan, terutama yang makanan deh. Kirim dong ke Ya sini udah gitu ya. ya. Kita tuh dari kemarin tuh banyak yang nanya, Boleh nggak "Ma boleh nggak?" placement? gitu. Kitanya masih belum open, tapi Tapi kita kita udah pertimbangkan ya 2025. nggak usah lah, sekarang kita udah open aja Udah langsung lah. langsung aja ya, Langsung ketok open palu, aja. tok 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 ya, Jadi resmi dibuka. kalau teman-teman mau placement di kita, karena yang nonton kan kita juga lumayan ada di Spotify dan di YouTube. Ya. Dan juga nanti kita juga akan posting produk-produk UMKM juga harusnya ya. Nanti ini kita layoutnya dirubah jadi etalase gimana? Etalase. Jadi Sekalian live dari kan kayak ujung-ujungnya. kita lagi ngomong, wah ada makanan nih lumayan ya, Ya, cemil-cemil gitu iya. kan. Itu Nah, bagian dari iklan juga kan? bagian dari iklan. Makanya tadi aku ngomongin endorsement misalnya, itu kan juga bagian dari budget iklan ya. Mm-mm. Kadang-kadang aku juga ngeliat kayak misalnya rumah makan baru yang saat ini banyak penjamur, dan temanku itu juga salah satu selebgram juga, Ya. food blogger sebenarnya. Mm-mm. Dan mereka biasanya berteman. Sama teman-temannya Bukan, yang lain. food blogger itu berteman, bergrup. Iya, sama grup-grup buat Jadi blogernya juga kan. jadi dia modelnya gini, misalnya dia punya restoran baru nih, waktu grand launching, waktu sebenarnya buka biasa sih, nggak ada grand launching gitu-gitu. Yang mereka pertama kali undang adalah satu orang itu. Food blogger itu Food satu. blogger itu Terus akhirnya pesan berantai. bukan kayak udah undang aja teman-temanmu sekalian ke sini. Oh, oke. Jadi Dan dialah yang dan share ke grupnya. dan lucunya itu nggak berbayar. Jadi mereka dijamu aja, terserah kamu mau makan apa, semua menu dikeluarin Banyak buat. loh yang begitu. Iya, iya. Dan Jadi itu naik. dan maksudnya Terima kasih. ini kan apa namanya? Mutual ya. Ya, Ini mutual. Jadi artinya food blogger ini butuh konten. ya. eh, Simbiosis Simbios mutualisme. Jadi mereka butuh konten. Emang ada yang berbayar. Jadi kita ngasih undangan aja. Kayak misalnya Ya sesuaikan sama budget lah. kayak misalnya Mr. Popo, Maupit, aku punya tempat makan bakso. Datang ke sini, aku undang. Modelnya gitu sebenarnya. Terserah bikin konten gimana. Kalau Mm-mm. nggak enak silahkan kasih tahu kita. Tapi kalau enak boleh di-share. Boleh di-share, undang temen-temennya ke Undang sini teman-temannya. gitu Nah, sebenarnya ya. gitu. Jadi iklan yang sebenarnya bisa jadi barter, bisa jadi memang berbayar. Jadi emang ada Ya. juga yang berbayar. Karena beberapa selebgram food blogger yang udah punya nama besar sekali pasti punya red card ya Ya, sebenarnya. punya rate-nya. Tapi Tapi kalau sebetulnya kalau yang iklan misalnya mengoptimalkan mau beriklan tapi belum Mm-mm. ada budgetnya gitu, teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang gratisan juga sebetulnya Ya, untuk beriklan. seperti Nggak harus berbayar aja. Seperti status, oh itu kan story, itu itu dari kan awal udah beriklan. kita sudah biasa itu kan. Maksudnya encourage teman-teman untuk aktif bersosial media, memanfaatkan Betul. WhatsApp, story, Story, bisa di Facebook, bisa di broadcast, Instagram, di broadcast TikTok, gratis, bikin betul. konten, live, itu kan juga termasuk bagian Iya. dari iklan.
Tapi kalau kita ngomongin iklan berbayar ya tadi ya, ada metode barter juga Iya. ada, atau placement langsung misalnya di WhatsApp bisnis yang lari ke Instagram, ke Facebook, ataupun di semua platform e-commerce ya, itu Iya. semua sudah menyediakan fasilitas iklan yang targeted atau yang tertarget sesuai dengan mau kita apa, dan semua bisa kita pilih. Tapi kan kadang-kadang masalahnya teman-teman pasti nanya, yang mana dulu yang efektif? Nah sebenarnya kalau aku ngomong nggak ada yang efektif buat general gitu ya. Iya. Karena sekali lagi tergantung teman kita di mana, tergantung produk kita apa, Target marketnya tergantung target siapa? marketnya siapa. Nah itu adalah PR utama yang harus kita riset di awal. Jadi teman-teman silakan mempelajari dulu musuhnya ada di mana, kemudian marketnya seperti siapa. Misalnya saya punya produk beras organik, nggak mungkin saya promosi sama usia remaja, apalagi bapak-bapak gitu kan, nggak mungkin. Pasti targetnya ibu-ibu, Emak-emak. emak-emak, ibu-ibu muda yang mau beras organik. Kalau begitu juga dengan Mak Upit, kira-kira harus mempelajari industrinya dried fruit itu Segmennya kemana? segmennya kemana, siapa yang biasanya nyari, di target di mana, di kota mana, dan lain-lain Iya, sebagainya. Itu betul. adalah PR ketika kita mau beriklan. Betul. Memilih dulu di platform mana, riset mana, produk kita apa, mendefinisikan produk kita apa, dan baru nanti kita coba-coba ya Mak ya. Jadi coba-coba itu bagian dari cara kita beriklan juga sih menurut saya. Sampai ketemu patternnya seperti apa? Jadi nanti tahu nih, oh ternyata nggak efektif nih saya pasang iklan ini 100.000 di sini, zong. Ya udah jangan diterusin. Kita pindah ke Pindi. Kita pindah ke yang Pindi. memang apa tadi, rasio konversinya Iya. tinggi gitu ya, Mak. Mungkin nanti juga rasio Dan konversi itu bisa juga berubah, Mas. Oke. Polanya. Misalnya Mm-mm. bulan ini oke nih, oh bagus konversinya bagus. Besoknya mengulangin, oh ternyata nggak bagus. Nah, kita Mm-mm. harus riset Coba-coba juga lagi, gitu coba loh. lagi. Market itu bisa berubah kapan aja. Mm-mm. Jangan, oh iya saya kemarin berhasil kok sekarang nggak bisa, habis itu pusing. Ya emang pasti selalu pusing sih. Iya. Tapi kan kita harus coba yang lain, jangan Betul. stuck di situ. Jangan berhenti di situ. Iya, betul sekali. Ya begitu sih menurut saya. Jadi beriklan itu sangat penting sekali karena sampai sekarang pun saya juga masih beriklan. Ya, dan manfaatkan AI ya untuk Oke. Jadi AI itu termasuk membantu juga. ChatGPT, Gemini, atau Mm-mm. Meta. Sekarang Meta udah banyak juga ya AI, ada di WhatsApp juga udah Ada ada di AI, di Instagram, Instagram udah ada AI-nya. Ya Facebook. udah dipermudah sekali, tinggal manfaatkan lah teman-teman Nah, itu. manfaatkan mereka buat apa? Misalnya buat bikin caption iklannya, Mm-mm. misalnya supaya produk kita menarik. Gimana? Kadang-kadang kita nggak biasa menulis ya. Wah, gimana nih bikin iklan yang menarik? Nah, mungkin kita akan bisa bahas itu nanti di lain waktu. Jadi Kita bagaimana bahas AI berarti AI bisa episode atau berikutnya. bagaimana meng-create sebuah iklan yang menarik. Ya, Itu juga bisa. 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 Enaknya praktek langsung. Udahlah kita yang kumpul bareng itu jadiin Oke, lah, betul. agendain lah. Ayo kita kumpul bareng bersama dengan teman-teman naik kelas. Mau di Jakarta mau luar kota? Luar kota Jakarta ada dulu yang lah. mau loh. Oh, luar kota Udah mau. ada yang mau. Kemarin Kuningan. Halo teman-teman di Kuningan. Atau di ini ya, di Papua, Mau ke Jayapura lagi. Jayapura. Luar Boleh. biasa. Tapi jangan seberangan di udara lagi deh. Satu kemana, satu Aduh. kemana, gitu kan. Iya boleh, kalau ada yang mau ngundang gitu juga boleh. Boleh. Kemana gitu ya. Besok kita mau kemana-mana. Iya boleh. 2 boleh banget. minggu lagi ya. Kemana? Kemana kita? Ada deh, nanti kita di-spillin spill ya. Kita akan membantu teman-teman Mm-mm. teman-teman yang ingin menjadi content creator tuh seperti apa. Jadi kita akan seru-seruan bareng. Teman-teman boleh ikut daftar juga nanti. Oh, Nggak ini boleh. terbatas, Oh, karena ini terbatas. community ya. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman memang mau juga bisa kirim pesan aja atau DM ke Instagram kita. Alright, kalau begitu episode kali ini cukup sekian. Aku mau beriklan dulu. Walaupun ya tadi kita belum detail, mungkin kita bisa detailin lagi nanti kalau memang kita ketemu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa untuk share semua yang ada di sini. Maksudnya episode kali ini tolong di-share ke teman-teman, barangkali punya teman yang wirausaha juga untuk bisa mendengarkan podcast Naik Kelas kita di YouTube, di Spotify, ataupun jangan lupa juga follow di Instagram kita, di TikTok kita juga naikkelas.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah beriklan.
Podcast naik kelas. Podcast naik kelas.